Anda kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia Ade Armando dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Jaringan Moderat Indonesia menyebut unjuk rasa Senin lalu dimanfaatkan kelompok tertentu untuk politik kotor. Kelompok radikal itu menyusup dalam gerakan politik dan hasil penyelidikan polisi sementara menyatakan pengeroyok Ade Armando yang sudah ditangkap bukanlah mahasiswa. Apa yang menimpa saudaraku Ade Armando ini adalah bukti radikalisme yang menyusup ke dalam berbagai gerakan politik di Indonesia itu terjadi. Ini bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa saya, menimpa kawan-kawan yang lain yang selama ini menyuarakan kedaulatan negara, yang selama ini menyuarakan tegaknya Pancasila. Mereka adalah orang-orang yang selama ini digunakan oleh partai yang itu-itu saja, calon presiden yang itu-itu saja, yang selama ini menggunakan politik identitas. 3 tersangka pengeroyok Ade Armando sudah ditangkap. Tersangka ketiga yang ditangkap adalah pemukul pertama Ade Armando. Untuk 2 tersangka yang pertama kali ditangkap, polisi menyebut pelaku mengeroyok korban karena terprovokasi dan kesal dengan sejumlah hal yang disampaikan Ade Armando di media sosial. Saudara Komarudin ya melakukan pemukulan itu karena terprovokasi. Ya, terprovokasi dengan situasi yang ada di tempat kejadian perkara. Adapun saudara Muhammad Bagja ini menyampaikan dalam pemeriksaan bahwa yang bersangkutan kesal. Ya, kesal dengan apa yang selama ini disuarakan oleh korban dalam media sosialnya. Benarkah ada yang menunggangi unjuk rasa mahasiswa pada 11 April lalu hingga adanya korban pengeroyokan, yakni dosen Universitas Indonesia Ade Armando? Apakah itu kelompok radikal? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi dan pengamat hukum dan politik Mujahid 212 Damai Hari Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Islah, kenapa dalam Instagram Anda atau media sosial Anda menyebut Ade Armando adalah korban gerakan radikalisme yang menyusup ke politik? Pak Islah? Ya, kita bisa melihat dari bagaimana. Ya, silakan. Ya. Silakan Pak Ya. Islah. Kita bisa melihat dari bagaimana proses pengeroyokan. Ya, itu kita melihat bagaimana proses pengeroyokan itu terjadi ya. Kita bisa melihat bagaimana mereka meneriakkan nama Ade Armando, lalu kemudian mereka melakukan takbir dan sebagainya. Dan kalau kita melihat dari proses pengeroyokan terhadap Ade Armando ini kan ada upaya penggalangan dari internal mereka, menyiarkannya lewat media sosial bahwa di Armando mereka komplotannya untuk datang ke lokasi, lalu mereka melakukan persekusi dan pemukulan, penginjakan, penelanjangan terhadap Ade Armando pada saat itu. Dan mereka meneriakkan takbir dengan segala macam. Ini kesimpulan saya, ini ada unsur-unsur ideologis di situ. Tapi kalau melihat momentumnya, ini ada unsur politis, karena ini dilakukan dalam satu momentum unjuk rasa. Makanya saya mengatakan ini adalah kelompok-kelompok radikal yang terprovokasi oleh gerakan-gerakan politik. Saya menyimpulkan seperti itu. Baik, ke Pak Damai. Pak Damai, jadi kita nanti akan perbaiki komunikasi dengan Islah Bahrawi karena tadi ada kendala komunikasi. Saya ke Pak Damai. Pak Damai, jadi dalam peristiwa kemarin penganiayaan terhadap Ade Armando di depan DPR disebutkan oleh Pak Islah tadi bahwa ada komplotan gerakan penyusup politik. Tanggapan Anda? Jadi begini, kalau ada gerakan politik, artinya itu ada perencanaan dari sebuah kelompok pada acara itu. Nyatanya ini adalah sebuah acara demonstrasi. Di dalam acara tersebut ada sebuah insiden di mana korbannya adalah Ade Armando. Nah, masalahnya Ade Armando itu ngapain ke situ?
Kan dijelaskan Padahal bahwa ia ada di sana untuk mendukung apa yang disampaikan oleh aspirasi mahasiswa, yaitu menolak penundaan pemilu, menolak perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Artinya begini, seorang intelektual model Ade Armando yang laporannya ada 10 kasus berani datang ke acara tersebut bukan sebagai undangan, itu namanya memancing. Memancing sebuah, Maksud Anda memancing? begini, memancing kekisruhan dia sendiri. Kenapa dia datang? Jangan bicara hak kedaulatan. Saya tahu pasal 28 UUD 45, Undang-Undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat, Undang-Undang tentang hak asasi manusia 39 tahun 99. Ya. Saya paham. Permasalahannya dia kan tahu dia dirinya tersangka. Banyak masih dibicarakan. Ada 10 kasus. Tersangka ini sudah 7 tahun tidak naik-naik. Kok dia datang pada momen seperti itu? Baik, Pak Damai, ini kan berdebat dengan ibu-ibu, melawan, dia dokter loh. Jadi tindak pidana tersebut bukan hanya fisik, tapi non fisik. Ya, Pak Damai, tapi pada saat itu kejahatan verbal. Oke, Anda menyebutkan kenapa dia datang ke tempat seperti itu. Padahal tempat yang Anda maksudkan adalah unjuk rasa mahasiswa ketika akan mendemo soal konstitusi, yakni adalah perpanjangan atau penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Itu kan sebenarnya tema yang ada saat acara itu berlangsung. Kenapa Anda kemudian menyebutnya seperti itu, bahwa tidak ada datang ke acara tidak sesuai dengan Ade Armando, maksud Anda? Jadi begini, saya juga hadir, tapi sebagai yang bersimpati melihat, menonton. Ade Armando bawa perlengkapan media, bawa kru. Berarti dia bukan wartawan, dan dia tahu bahwa dia itu telah melakukan tindak pidana 10 kali melalui verbal. Nah, orang-orang tersebut kemungkinan ada di kelompok itu. Dia harusnya tahu diri. Harus diam, tidak mengajak ribut ibu-ibu, mak-mak. Dia mengalah, menghilang. Ini malah menantang. Sementara dia sudah... Saya akan ke Pak Islah. Verbal. Baik, Pak Islah, kalau disebutkan Pak Damai bahwa kedatangan Ade Armando di DPR memancing dan tidak kemudian memancing yang mengajak ribut lah tadi disebutkan oleh Pak Damai. Gimana Pak Islah? Pak Islah? Pak Islah? Kami sedikit terganggu dengan komunikasi atau sinyal Pak Islah, agak sedikit terganggu. Jadi putus-putus yang kami terima di sini. Ya, sekarang bagaimana? Boleh sedikit bergeser untuk mencari sinyal yang lebih kuat? Ya, silakan. Gimana? Silakan Pak Islah, sudah lebih bagus. Ya. Jadi menurut saya begini loh, ini bukan persoalan tidak perlu kita bahas soal kehadiran Ade Armando ke sana membuat liputan, dia membawa kru, bawa kameramen dan sebagainya. Dan tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara dia yang dilaporkan yang tidak berjalan misalnya. Apakah kalau dengan karena dia punya perkara dia kemudian orang berhak untuk memukul dia di jalanan seperti itu? Saya kira ini adalah alasan yang dicari-cari, dan ini bagaimanapun kekerasan tidak perlu diberi ruang dan tidak perlu dimaafkan sedikit pun kalau menurut saya. Tidak perlu ada pembenaran terhadap aksi-aksi persekusi kekerasan seperti ini. Karena ini bisa terjadi kepada siapa saja, jangan salah. Bisa terjadi juga kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Ini harusnya menjadi perhatian dari negara, bahwa setiap warga negara punya hak untuk dilindungi. Nah, hal-hal seperti ini dengan alasan dia itu muncul di tempat kerumunan, ini Ade Armando ini merasa punya tujuan yang sama, menolak 3 periode terhadap presidensial kita. Dan dia hadir di sana untuk memberikan support. Bagaimanapun Ade Armando ini dosen. Bagaimanapun Ade Armando ini dosen gitu loh. Oke, jadi kalau disebutkan bahwa kedatangan Ade Armando ke unjuk rasa 11 April kemarin adalah memancing menurut Anda? Saya kira tidak ada orang yang mau... Tadi kan Pak Damai tahan dulu. Tahan dulu Pak Damai. Pak Islah Bahrawi menyatakan ini ada politiknya. Pak Damai tahan dulu Pak Damai. Saya berikan kesempatan kepada Pak Islah terlebih dahulu. Silakan Pak Islah.
Ya, mohon maaf Pak Damai. Ketika Pak Damai bicara, saya diam tadi. Silakan Pak Jadi, Islah. jadi Ini begini. nggak kedengaran suaranya mas saya pikir sudah diam. Baik, silakan Pak Islah. Jadi begini Pak, menurut saya ya, kehadiran Ade Armando ke sana memancing lalu dia pasang badan untuk digebukin seperti itu. Mana ada manusia yang mau seperti itu. Ini menurut saya terlalu mengada-ada kalau dia itu dianggap memancing. Tidak ada hubungannya. Ini karena menimpa Ade Armando saja. Tidak Saya ada kira hubungannya ya? Siapapun orang yang dianggap pro pemerintah di sana, ada sosok yang dianggap pro pemerintah, itu sudah pasti dilakukan persekusi. Menurut saya, ini kebetulan saja Ade Armando. Karena memang yang hadir di situ menyusup ke arah tengah-tengah mahasiswa itu memang orang-orang yang sudah lama menjadi ampas politik, yang menjadi korban hasutan-hasutan politik, seolah-olah pemerintah ini adalah pihak antagonis yang harus diperangi. Nah, dia ketemu dengan Ade Armando yang identik dengan orang-orang pro pemerintah, apalagi dia dianggap sebagai penista agama misalnya. Nah, inilah mengapa kemudian saya menganggap ini ada dua mixing kepentingan di situ, ada kepentingan politik, ada kepentingan ideologis. Terbukti sebelum melakukan pengeroyokan, mereka melakukan teriakan takbir, mengatakan la ilaha illallah, lalu mereka melakukan pemukulan. Ini ideologisnya. Politisnya adalah momentumnya unjuk rasa. Dua hal inilah mengapa saya berani mengatakan ini adalah orang-orang radikalisme yang menjadi korban politik yang kemudian melakukan persekusi terhadap orang lain berbasis kebencian. Berbasis kebencian itu Anda tekankan ya terkait dengan pemukulan terhadap Ade Armando. Nah, kami akan perdalam ini selepas jeda saudara, dan juga kami punya informasi tidak hanya menangkap 3 pelaku pengeroyokan Ade Armando, polisi juga menangkap seorang provokator. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.